Bapak, saya akan mulai dari Pak Ferry dulu sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kita tahu COVID-19, pandemi ini berat sekali untuk ekonomi Indonesia di tahun 2020. Bahkan majalah Times tadi sudah saya katakan, mengatakan bahwa ini adalah tahun terpuruk atau terburuk dalam sejarah umat manusia. Nah, jadi Pak Ferry tentu nggak mudah ini mengendalikan yang namanya ekonomi Indonesia dari sektor moneter ya, yang khusus ditangani oleh Bank Indonesia ini. Nah, mungkin Pak Ferry bisa cerita kepada para pelaku ekonomi di Indonesia ya, masalah yang dihadapi yang kritikal sekali ya di tahun 2020 dan roadmap-nya di 2021 agar kita bisa back to the normal. Silakan Pak Ferry. Terima kasih Pak Khairul Tanjung, para pemirsa yang saya hormati, Pak Wimbo dan Bu Lana. Terima kasih. Betul, memang tantangan kita berat, tapi sinergi kita di Indonesia sangat kuat. Antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, LPS, dan semua pihak itu sangat kuat. Dan itulah menjadi modal untuk kita bersama berupaya memulihkan ekonomi. Kalau boleh, saya akan menyampaikan outlook kami di tahun 2021 dan langkah-langkah Bank Indonesia dalam sinergi kebijakan nasional. Kalau diperkenakan, saya boleh tayang Pak Ferry, silakan. Beberapa slide, kalau boleh ditayangkan, kawan-kawan, bagaimana bauran kebijakan Bank Indonesia di dalam sinergi pemulihan ekonomi nasional. Slide berikutnya, kami melihat, kami optimis bahwa prospek perbaikan ekonomi domestik itu terus berlangsung. Itu didukung oleh perbaikan ekonomi global. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Luhut bagaimana program vaksinasi di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, stimulus fiskal, nanti Bu Menteri akan menyampaikan, kami akan menjelaskan stimulus dari moneter, dan juga Pak Wimbo akan menjelaskan dari kredit perbankan, di mana kami bersama-sama di KSSK melakukan sinergi ini. Secara keseluruhan kami perkirakan pertumbuhan tahun ini 4,3 sampai dengan 5,3%, terutama karena realisasi triwulan 4 tahun lalu yang lebih rendah dari perkirakan. Dari mana sumbernya? Tentu saja dari ekspor, kemudian dari stimulus fiskal, konsumsi, maupun juga investasi. Tadi Pak Erik menyampaikan bagaimana investasi terus didorong, itu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi kita. Inflasi rendah, akhir tahun lalu 1,68%, tahun ini berkisar antara 3 sampai 1%. Kemudian juga defisit transaksi berjalan itu juga akan tetap rendah. Nah, tentu saja berbagai policy ini, perbankan kami perkirakan dana pihak ketiga 5 sampai 7%, kredit itu 7 sampai 9%. Slide berikutnya, saya kira ini yang sering kita sudah diskusikan, sebelah kanan itu necessary condition atau game changer-nya, tentu saja program vaksinasi. Alhamdulillah Bapak Presiden terus melakukan upaya-upaya terus mempercepat vaksinasi, dan insya Allah ini menjadi kunci dari pemulihan ekonomi. Juga Pak Erik sudah membuka di bawah beberapa sinergi dalam respon kebijakan, membuka sektor-sektor produktif dan aman, termasuk dari Pak Luhut tadi. Bu Menteri nanti akan menjelaskan stimulus fiskal, juga dari Pak Wimbo bagaimana mendorong kredit. Dari Bank Indonesia, stimulus kebijakan moneter dan makroprudensial dan digitalisasi terus kami lakukan. Kalau boleh kami jelaskan bagaimana Bank Indonesia terus melakukan dalam sinergi kebijakan nasional apa-apa yang sudah dan akan terus kami lakukan. Slide berikutnya, untuk mendorong pemulihan ekonomi, semuanya Pak Khairul Tanjung, jamunya Bank Indonesia, instrumennya Bank Indonesia itu jamu manis semuanya. Jamu untuk mendorong pemulihan ekonomi, tentu saja dengan tetap menjaga stabilitas. Kami sudah lakukan stimulus kebijakan moneter, sudah kami turunkan suku bunga 150 basis point, terendah sejarah 3,5% ini. Kami terus lakukan stabilisasi nilai tukar, alhamdulillah nilai tukar kita stabil di sekitar 14.000. Kami juga menambah likuiditas, quantitative easing, jumlahnya besar, yaitu 759 triliun, 4,9% PDB sejak tahun 2020, termasuk juga yang terbesar
besar. Kemudian juga kami juga ikut berpartisipasi dalam pembiayaan APBN. Tahun 2020 kami membeli SBN dari pasar perdana 473 triliun, diantaranya adalah 397 triliun untuk burden sharing, dan diantaranya sekitar 47 triliun untuk biaya kesehatan itu belum direalisasikan tahun lalu, dan kami juga itu sudah sepakat dengan Bu Menteri Keuangan untuk mendanai vaksinasi. Jadi Bank Indonesia ikut mendanai vaksinasi sekitar 47 triliun. Dan tentu saja untuk tahun ini kami juga telah membeli SBN 40,99 triliun sampai dengan 23 Februari. Jadi stimulus kebijakan moneter itu sangat besar, Pak Khairul Tanjung, dan kami bersama pemerintah terus mendorong pemulihan ekonomi. Di kebijakan makro Brisel kami juga bersama Pak Wimbo, bersama KSSK mendorong kredit dan pembiayaan. Sesuai kewenangan Bank Indonesia, kami melonggarkan kebijakan makro prudensial. Tahun lalu kami sudah longgarkan berbagai kebijakan makro prudensial, dan terakhir kemarin minggu lalu kami juga turunkan lagi ke kebijakan uang muka untuk kredit kendaraan bermotor menjadi 0%, dan juga loan to value ratio atau uang muka untuk kredit properti juga menjadi 0%. Kami juga bersama KSSK, bersama perbankan mendorong penurunan kredit, suku bunga kredit lebih lanjut. Ini upaya-upaya bersama. Di dalam digitalisasi sistem pembayaran kami juga melakukan berbagai upaya mendukung ekonomi keuangan digital menjadi daya dukung ekonomi kita. Slide berikutnya itu adalah slide mengenai langkah-langkah yang kami lakukan di rapat Dewan Gubernur bulanan 17-18 Februari yang lalu. Penurunan suku bunga ini yang terendah 3,5% suku bunga BI itu, stabilisasi nilai tukar, kemudian juga kebijakan untuk likuiditas, quantitative easing, kemudian uang muka kredit kendaraan bermotor, loan to value ratio, dan berbagai langkah-langkah terus yang kami lakukan. Slide berikutnya Pak Khairul Tanjung juga untuk detailnya mengenai penurunan uang muka kredit kendaraan bermotor yang menjadi 0%. Ini sinergi dengan Bu Menteri Keuangan dan Pak Wimbo. Bu Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan BPNBN, kami menurunkan kebijakan uang muka. Pak Wimbo nanti bisa menjelaskan kebijakan-kebijakan di mikro prudensial untuk mendorong kredit ini. Juga untuk slide berikutnya untuk properti juga kami juga longgarkan untuk kebijakan. Untuk slide berikutnya untuk kebijakan uang muka untuk kredit properti juga kami lakukan, baik untuk rumah pertama, rumah kedua maupun rumah ketiga, untuk semuanya bersinergi dengan KSSK mendorong permintaan dan juga penawaran dari kredit pembiayaan. Dan bersama usaha pemerintah tentu saja adalah bagaimana kita mendorong pemulihan ekonomi dari berbagai sektor. Slide berikutnya kalau boleh adalah ini yang berkaitan dengan tadi kebijakan uang muka di properti. Ini detailnya sudah kami juga komunikasikan. Slide berikutnya adalah kebijakan transparansi suku bunga, bagaimana mendorong suku bunga kredit. Juga kami sudah komunikasikan kemarin, BI rate sudah turun 150 basis point, deposito satu bulan sudah turun 181 basis point. Tentu saja kami juga mengharapkan mendorong perbankan segera menurunkan suku bunga kreditnya, sehingga sama-sama kita sebagai upaya bersama untuk mendorong suku bunga kredit dan mendorong kredit pembiayaan. Ini adalah grafik-grafiknya, tentu saja harapan-harapan dari bank-bank BUMN, bank-bank swasta, BPD untuk bisa menurunkan suku bunga kreditnya sama-sama sebagai upaya gotong royong sinergi pemulihan ekonomi. Slide terakhir untuk digitalisasi sistem pembayaran, Pak Khairul, QR Indonesian Standard untuk satu-satunya QR yang untuk mendigitalkan transaksi ekonomi keuangan, ini dengan dukungan semua pihak, pemerintah, perbankan, asosiasi. Tahun ini kita targetkan 20
12 juta merchant terregister secara nasional. Sebagian besar itu adalah usaha UMKM dan juga usaha mikro, itu kami lakukan. Kemudian kanan itu juga kami mendorong digitalisasi perbankan, demikian juga untuk supaya juga tersambungkan dengan fintech melalui program standarisasi application programming interface. Di kiri kami terus melakukan elektronifikasi penyaluran bantuan sosial. Juga tahun ini insya Allah kami akan mulai secara bertahap melaunching BI Fast Payment. Inilah retail payment system menggantikan sistem clearing nasional BI, yang BI Fast inilah 24/7 real time, bisa mengakselerasi ekonomi keuangan digital. Dan juga regulatory reform kami terus lakukan untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran. Terakhir, Mbak Noklis, kami terus bersinergi bersama pemerintah untuk bagaimana mendorong gerakan Bangga Buatan Indonesia dan juga gerakan untuk wisata Indonesia. Karena ini sangat bagus untuk mendorong pemulihan ekonomi dan terutama untuk mendorong UMKM untuk sebagai daya dukung ekonomi kita. Itu Pak Khairul Tanjung yang dapat kami sampaikan. Kami optimis pemulihan ekonomi akan berlangsung, sinergi sangat kuat ya, dengan pemerintah maupun KSSK. Insya Allah dengan usaha-usaha bersama ini ekonomi kita akan lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Nah, sekarang saya langsung masuk ke Q&A dulu kepada Pak Ferry ini, karena ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pelaku ekonomi khususnya di sektor keuangan. Pak Ferry tadi menyatakan bahwa suku bunga kita sudah diturunkan 3,5%, ya, BI rate itu terendah dalam sejarah. Tapi beberapa negara lain di dunia untuk mendorong pertumbuhan ekonominya bahkan itu membuat suku bunganya mendekati nol, bahkan nol. Bahkan ada yang kalau taruh uang di perbankan itu tidak dapat bunga, malah dikenakan biaya. Nah, pertanyaannya, how low can you go? Ya, apakah masih ada room untuk turunnya suku bunga dari BI rate lagi? Gimana Pak Ferry? Begini Pak Khairul juga tahu untuk menentukan suku bunga kebijakan BI tentu saja kami melihat inflasi dari masing-masing negara itu kan berbeda-beda. Di negara maju mendekati 0%, gitu, seperti itu. Di Indonesia kan sasarannya 3% plus minus 1. Nah, itu sebagai dasar kenapa, karena inflasi rendah kami turunkan. Kami juga mendorong suku bunga untuk ikut pemulihan ekonomi. Tapi sebagai negara berkembang yang kecil, kita juga harus menjaga perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri nih Pak Khairul Tanjung. Karena gimana pun juga sebagai negara berkembang kan kita itu masih butuh dana dari luar negeri. Betul. Nah, itu juga sebagai dasar pertimbangan. Dan itu yang kami lakukan di Bank Indonesia. Kenapa kemarin saya ditanya, apakah masih ada room suku bunga BI untuk turun? Kami sampaikan tentu saja dengan sekarang sudah BI sangat agresif menurunkan suku bunga BI ya menjadi 3,5% dengan tentu saja sasaran inflasi 3%, room kami untuk menurunkan suku bunga itu menjadi lebih terbatas. Tapi bukan berarti Bank Indonesia tidak mendorong pemulihan ekonomi loh Pak Khairul Tanjung. Kami kan juga bagaimana bersama Pak Wimbo menurunkan suku bunga bersama di perbankan. Karena itu kan spreadnya antara suku bunga BI sama suku bunga kredit itu kan tinggi banget, 6,36%. Betul. Nah, itu bagaimana perbankan bisa menurunkan suku bunga kredit. Kami juga menambah likuiditas di perbankan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Dan kami juga ikut membiayai APBN loh Pak Tanjung. Itu kami lakukan. Jadi apalagi digitalisasi sistem pembayaran. Jadi memang BI sudah all out loh Pak Khairul Tanjung, all out semua instrumen untuk bersinergi memulihkan ekonomi. Demikian Pak Khairul Tanjung. Setuju. Saya sangat sependapat bahwa BI sangat agresif di dalam proses pemulihan ini. Bahkan menjadi, kalau menurut saya, menjadi nahkoda utama ya untuk bergeraknya ekonomi. Nah, tapi kan kenyataan yang ada Pak Ferry, BI sudah menurunkan suku bunganya, sudah sharing ya dalam pembelian
pemerintah tanpa bunga, ya, dan membagi beban krisis dan lain sebagainya. Langkah-langkahnya begitu sangat agresif. Tapi kita tahu Pak Ferry, yield daripada Sun masih jauh lebih tinggi daripada yield yang diberikan oleh BI. Yang mengakibatkan perbankan mempunyai dua alternatif, menyalurkan kredit atau menempatkan dananya pada Sun. Begitu juga masyarakat, menaruh dananya di perbankan, investasi, atau menaruh dananya pada Sun. Nah, ini yang mengakibatkan terjadinya gerakan ekonomi menjadi terhambat. Seharusnya penurunan suku bunga ini kan secara serentak dilakukan, baik oleh BI maupun perbankan, tapi juga oleh pemerintah dalam hal ini Sun, begitu juga oleh LPS, ya, dan penjaminannya. Nah, gimana ini, Pak? Ini kan belum terjadi keseimbangan yang ada dalam empat hal ini. Bisa Pak Ferry jelaskan kira-kira? Jadi begini Pak Khairil Tanjung, kami dengan Bu Menteri Keuangan itu sering sekali berkoordinasi. Tidak hanya di levelnya Bu Menteri dengan saya, di level Deputi Gubernur, bahkan di level direktur, di level di pasar itu terus kami berkoordinasi. Tidak hanya bulan per bulan, tapi minggu per minggu. Nah, pergerakan yield di SBN memang juga dipengaruhi tentu saja dari BI rate. Memang wajarnya kalau BI rate turun, yield itu juga turun SBN-nya. Itu seperti itu. Nah, dalam dua bulan terakhir ini Pak Khairil Tanjung, kok ya ada gerakan US Treasury yield itu naik. Nah, itu yang kemudian kami koordinasikan dengan Bu Menteri, dengan juga Bu Destri, dengan Pak Luki, sehingga kemudian kenapa itu salah satu alasan di samping dananya pemerintah masih banyak, kenapa kemudian waktu penentuan target lelangnya SBN juga istilahnya juga tidak terlalu besar, sehingga ini bersama ya sehingga yield-nya bisa kita kendalikan lebih turun. Memang kemarin pernah naik di atas 6,2, kemudian turun lagi ya. Juga di dalam operasi moneter Bank Indonesia kami juga menjaga tidak hanya stabilitas moneter, tapi juga bagaimana mengendalikan yield SBN di pasar sekunder, supaya memang kalau terjadi tekanan dari luar itu tidak ada suatu kenaikan. Jadi kami terus lakukan ini Pak Khairul, sinerginya sangat kuat, dan insya Allah tentu saja dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, globalnya juga lebih baik, insya Allah ke depannya yield SBN itu juga akan turun. Di tengah-tengah kita mendorong di bawah KSSK, mendorong kredit dan penurunan suku bunga kredit. Ini terus kita lakukan sinerginya Pak Khairil Tanjung.